Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufan Eka Putra Lasabuda, SE MSI. Saya dosen tetap pada program studi Diploma 3 Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Salewangang Maros. Saya mengampu beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan manajemen. Salah satunya adalah pemasaran farmasi, di mana ini sesuai dengan latar belakang pendidikan saya yang berfokus pada bidang manajemen. Sebagai dosen, saya tidak hanya fokus pada pengajaran, tetapi juga aktif dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Saya berkomitmen untuk terus mengembangkan kompetensi mahasiswa melalui pembelajaran yang kontekstual, berbasis masalah, dan selaras dengan kebutuhan industri farmasi, serta perkembangan regulasi nasional. Dalam kegiatan akademik, saya juga berupaya untuk menciptakan suasana belajar yang interaktif dan kolaboratif. Mata kuliah pemasaran farmasi ini dengan kode mata kuliah FR309 memiliki bobot 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum, diajarkan pada mahasiswa di semester 3. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang konsep pemasaran dalam bidang farmasi, memahami tentang segmentasi, targeting, dan positioning pasar, juga mempelajari konsep riset pemasaran dan perilaku konsumen dalam pasar farmasi. Mahasiswa juga diharapkan dapat memahami konsep marketing mix serta menyusun marketing plan dari pemasaran produk farmasi. Proses pembelajaran dilakukan melalui kombinasi metode ceramah, diskusi kasus, presentasi kelompok, dan praktik simulasi pemasaran, dan menggunakan referensi pustaka terbaru. Dalam mengampu mata kuliah ini, saya berusaha memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep pemasaran yang diterapkan secara khusus dalam dunia farmasi, yang termasuk dalam teori dan bahan kajian dalam mata kuliah ini yaitu ruang lingkup pemasaran produk farmasi, nilai dan kepuasan pelanggan, segmentasi pasar, perencanaan strategis pemasaran, analisis SWOT, portofolio bisnis, marketing mix, strategi penjualan berdasarkan golongan obat, dan persaingan usaha. Sedangkan untuk praktikum, saya berusaha mengintegrasikan teori dengan praktik melalui studi kasus, diskusi kelompok, simulasi pembuatan produk kesehatan berbasis mandiri yang dapat dipasarkan seperti makanan dan minuman kesehatan, jamu atau herbal, serta produk PKRT atau perbekalan kesehatan rumah tangga, serta proyek simulasi pemasaran, di mana pada simulasi ini mahasiswa diminta untuk berperan sebagai sales produk farmasi dan medical representative. Tujuannya agar mahasiswa siap menghadapi dinamika industri farmasi melalui penguatan mentalitas dan karakter, kemampuan komunikasi, serta etika. Penilaian dalam mata kuliah ini tidak hanya berfokus pada ujian tertulis, tetapi juga pada portofolio proyek, kemampuan presentasi, kerjasama tim, dan keterampilan komunikasi pemasaran. Mahasiswa diharapkan mampu merancang strategi pemasaran produk farmasi berdasarkan segmentasi pasar dan kebutuhan pasien, dengan mempertimbangkan regulasi BPOM serta tanggung jawab sosial sebagai tenaga teknis kefarmasian. Format penilaian evaluasi pembelajaran mahasiswa yaitu aktivitas partisipatif dan kehadiran 10%, hasil proyek 40%, tugas dan kuis 20%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester 15%. Dalam pelaksanaannya, saya merancang pembelajaran yang selaras dengan prinsip Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dengan menitikberatkan pada pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning, studi kasus dari pemasaran farmasi, serta kolaborasi lintas disiplin. Mahasiswa didorong untuk tidak hanya memahami teori, tetapi juga mengembangkan solusi nyata terhadap permasalahan pemasaran produk kesehatan di masyarakat, agar tercapai tujuan pembelajaran yang kontekstual dan aplikatif. Salah satu hal yang saya tekankan dalam pembelajaran adalah pentingnya soft skill, seperti kemampuan berpikir kritis, komunikasi yang persuasif,
empati terhadap konsumen, serta kepatuhan terhadap etika profesi. Pemasaran dalam bidang farmasi tidak bisa disamakan dengan pemasaran produk komersial biasa lainnya, karena harus menjunjung tinggi keamanan, transparansi informasi, dan kepentingan kesehatan masyarakat. Karena pada dasarnya, pemasaran farmasi tidak hanya semata menjual produk farmasi komersial, tetapi lebih dari itu, pemasaran farmasi dalam tanda kutip menjual harapan untuk kesembuhan. Akhirnya, melalui proses sertifikasi ini, saya berharap dapat terus berkontribusi secara profesional di dalam dunia pendidikan tinggi, khususnya dalam mencetak lulusan farmasi yang kompeten, inovatif, dan berintegritas, serta siap menghadapi tantangan global di bidang kesehatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita hari ini masih sholat ya. Semangat. Kita hari ini mau kembali belajar tentang pemasaran farmasi. Jadi pemasaran farmasi kita sudah masuk ke pertemuan yang kedua. Setelah sebelumnya itu ada pertemuan pertama, kita sudah membahas tentang pengertiannya pemasaran farmasi, dan juga sudah membahas tentang kontrak perkuliahan. Jadi kembali saya ingatkan kalian untuk tetap mematuhi kontrak perkuliahan yang sudah kita sepakati bersama ya. Nah, jadi untuk saat ini kita lanjut lagi. Berapa orang tadi? Ada 2, 4, 6, 7 ya? Ya. Ya, 9. Nah, jadi nanti kita akan jalankan absensi ya. Absensi seperti biasanya. Namun untuk sebelum lanjut ke pembahasan ini, pembahasan pertemuan kedua yaitu untuk pemasaran farmasi, mari kita sama-sama berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Nanti doa ini akan dipimpin oleh ketua tingkat. Ketua tingkat silakan untuk memimpin doa. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai, ada baiknya kita lebih dahulu berdoa sesuai keyakinan dan doa ini. Doa selesai. Ya. Oke, kita lanjut saja ya ke pembahasan kita yang di materi yang kedua. Teman kedua ini. Nah, yang materi yang kedua ini, ya, saya harap kita sambil mereview juga materi yang pertama ya, tentang pengertian pemasaran farmasi. Jadi ini pembahasan yang awal itu pemasaran farmasi. Dan saya dosen pengampu Taufan Eka Putra Lasabudah SE MSI. Kita lanjut lagi. Jadi pemasaran farmasi itu merupakan subbagian dari pemasaran secara umum ya, di mana dalam pemasaran farmasi ini yang diterapkan itu adalah manajemen pharmaceutical care yang ada di dalamnya. Pharmaceutical care atau asuhan kefarmasian yang ada di dalam situ. Jadi disitulah nanti kita akan bisa dapat melihat perbedaannya ya, antara manajemen itu secara umum seperti apa ya, dan juga namanya pemasaran umum itu seperti apa, kemudian pemasaran farmasi itu sendiri seperti apa ya. Jadi kalau kalian di farmasi ini seperti sudah dikatakan sebelumnya, jadi bukan hanya belajar tentang bagaimana ilmu meracik obat ya, bagaimana tentang ilmu untuk misalnya mendapatkan obat dari bahan alam yang kemudian diracik menjadi obat, tapi juga diajarkan bagaimana memasarkan dari obat-obat yang nantinya akan diproduksi ya. Karena ketika ini kalian kan adalah tenaga teknis kefarmasian juga nanti akan bukan hanya
atau menjual obat di apotek atau menjual obat secara langsung, ya. Bagaimana cara nanti menjual obat keras, obat bebas, nah itu nanti semua akan dibahas di sini, ya, pemasaran farmasi ini. Baik, jadi itu nanti akan kita lihat apa saja letak dari mana saja nanti itu letak dari perbedaan antara pemasaran farmasi dan pemasaran pada umumnya. Ya. Mungkin ada yang mau bertanya dulu sebelum kita lanjut? Ya, silakan. Nanti sebut nama juga. Baik, perkenalkan saya Dewi Dayanti dengan NIM 0302330021. Ingin bertanya Pak, itu apa perbedaan yang mendasar dari pemasaran farmasi dengan pemasaran yang lain? Oh baik, ya. Jadi itu nanti akan kita bahas, ya. Terima kasih atas pertanyaan itu sudah tanyakan, bagus. Nah, jadi apa perbedaan antara memasarkan produk lain, misalnya pemasaran produk lain, dengan memasarkan obat, misalnya pemasaran farmasi. Jadi saya kasih contoh, ya, sederhana saja. Saya kasih gambaran sederhana saja. Jadi pemasaran farmasi itu jelas berbeda dengan pemasaran pada umumnya. Misalnya kita mau memasarkan produk rumah tangga misalnya, ya, itu sangat berbeda dengan memasarkan produk farmasi. Kalau misalnya produk lain di luar produk farmasi itu kita hanya sistemnya yang jual belinya itu hanya berlangsung saja, ya, tanpa adanya misalnya apa, ya, karena inti dari kegunaan dari sebuah pemasaran itu adalah bagaimana untuk dapat memenuhi kebutuhan. Ya, kalau pada pemasaran yang lainnya yang dipasarkan itu adalah hanya bagaimana memenuhi kebutuhan saja. Nah, tetapi kalau misalnya pada pemasaran farmasi itu berbeda. Yang paling berbeda itu yang mendasar itu adalah karena pemasaran farmasi itu bukan hanya menjual sesuai dengan kebutuhan saja, tetapi ada yang namanya menjual harapan. Ya, dalam tanda kutip menjual harapan. Harapannya itu apa? Ya, harapan untuk seorang pasien itu bisa mendapatkan obat atau harapan tentang kesembuhan. Ya, jadi kalau farmasi itu kita juga dituntut untuk bagaimana supaya bukan hanya kita mampu untuk menjual, tapi bagaimana meyakinkan para pasien itu bahwa ini adalah obat, ya, yang dibutuhkan oleh pasien dan obat ini nanti akan berkhasiat. Ini adalah khasiatnya. Obat kan sudah ditentukan, ya, khasiatnya itu apa, ya, efek sampingnya itu apa, ya, kemudian efek samping, kemudian interaksi obat itu apa. Nah, itu semua harus dijelaskan. Makanya karena butuh penjelasan itu, seorang pemasar atau pemasar di bidang pemasaran farmasi itu dibutuhkan adalah orang yang benar-benar paham tentang obat. Ya. Jadi bukan sembarang orang yang siapa saja yang bisa menjual obat, tidak, ya. Tapi ada yang namanya itu, nanti kita akan belajar, itu namanya medical representative. Ya. Bagaimana seorang itu menawarkan, sebagai orang yang menawarkan sebuah produk obat. Orang ini jelas bukan orang yang sembarangan, harus orang yang benar-benar sudah mampu menguasai yang namanya produk knowledge tentang produk-produk farmasian. Jadi kan obat-obat itu kan ada macam-macam, kan? Obat itu ada obat bebas terbatas, kemudian ada obat keras, ada jamu, ya, ada juga bahkan sampai ada yang namanya juga kontrasepsi, ya, semua. Juga di lain itu ada apa lagi? Ada alat kesehatan juga. Ya, jadi, ya, ada alat kesehatan. Jadi semua itu harus dan punya produk knowledge-nya sendiri. Jadi tidak dengan serta-merta orang hanya menjual saja, tetapi harus dibarengi dengan produk knowledge. Gunanya untuk apa? Untuk meyakinkan bahwa si pasien ini telah mendapatkan obat yang nanti dia butuhkan. Ya.
Jadi begitu. Nah, karena memang dalam pasar farmasi ada di dalam kefarmasian itu ada pasar tersendirinya juga ya. Jadi karena melihat adanya peluang orang untuk bagaimana memproduksi obat kemudian dipasarkan, karena memang kenapa sampai ada orang produk yang ingin dibuat kemudian dipasarkan? Karena memang ada peluang di mana ada kebutuhan orang-orang yang memang misalnya sakit untuk dapat mendapatkan obat yang dia butuhkan. Karena orang pun, bahkan bukan hanya orang sakit, karena orang sehat pun tetap masih membutuhkan yang namanya beberapa obat ya, kayak misalnya produk farmasi ya, kayak suplemen ya, farmasi. Jadi itu ada pasarnya tersendiri. Nah, pasarnya tersendiri kemudian yang memunculkan yang namanya ada ilmunya sendiri, yaitu pemasaran farmasi. Ya. Nah, jadi sampai situ saja dulu kita yang menjelaskannya. Jadi yang pertanyaan tadi ya, kira-kira sudah ada gambarannya kan? Sudah paham kan? Kalian itu nanti harus paham betul karena kalian akan menjual harapan untuk orang sembuh. Ya bukan nanti pada saat minum obatnya kalian tanya, oh dia resepnya apa? Oh tidak tahu. Nah, itu memang kalau urusan sembuh atau tidaknya itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya, tetapi bagaimana cara kalian untuk dapat menyampaikan bahwa produk inilah yang bisa berkaitan dengan terapi pengobatan yang sekarang sedang dibutuhkan. Jadi itu perbedaannya ya. Jadi bukan sekedar memenuhi kebutuhan saja. Baik, lanjut ya. Nah, alat pemasaran digunakan untuk membantu farmasis. Farmasis itu ya seperti kalian tahu ini. Nah, kemudian menangani banyak isu dalam berbagai ruang lingkup praktik, seperti berapa tarif untuk satu resep obat, apakah perlu mendapatkan pelayanan monitoring farmakokinetik. Farmakokinetik itu apa? Itu bagi saya obat itu bagaimana bekerja ya, yang bekerja sampai diminum sampai diserap dan dikeluarkan kembali ya. Farmakokinetik atau satelit peracikan di rumah sakit yang produk bebasnya dibawa, dan apakah akan menggunakan perantara untuk semua produk atau berasal langsung dari produsen. Nah, dari itu yang harus kalian pahami bahwa obat juga kalian harus pahami bagaimana cara obat itu bekerja, farmakokinetiknya ya. Maka karena obat kan juga ada, misalnya ada obat yang diminum langsung, ya diminum secara oral misalnya, kemudian ada juga obat yang dimasukkan secara intravena, ya, kemudian ada juga yang macam-macam kan, ada bahkan ada dimasukkan lewat bubur ya atau di bawah lidah. Nah itu kemudian cara kalian bisa menjelaskan nanti farmakokinetiknya itu seperti apa, penyerapannya nanti di tubuh itu seperti apa, terus nanti dikeluarkan apakah dalam bentuk buang air kecil atau dalam keringat misalnya, kan seperti itu kan. Nah jadi itu yang harus kalian pahami. Nah, jadi kalau misalnya ada obat yang dijual, ada obat yang dijual langsung, ada juga obat yang tidak bisa dijual langsung. Nah, jadi butuh perantara. Nah, kalau misalnya kalau di rumah sakit juga kan kita tahu ya, kan memang di rumah sakit itu kebanyakan butuh sekali yang namanya obat. Ya. Jadi sebagian besar itu anggaran yang ada di rumah sakit itu ya datangnya karena pembelian obat. Nah, jadi itu ada yang menjadi pasarnya obat itu sendiri. Ya, karena ada kebutuhan misalnya rumah sakit akan obat. Nah, cuma kadang kan obat ini bagaimana nanti sistem pendistribusiannya, nah, bagaimana nanti apakah bisa dibeli secara langsung atau melalui perantara. Nah itu nanti yang kemudian juga akan dibahas di dalam pemasaran farmasi ini. Ya. Jadi kita lanjut lagi ya. Nah, kemudian apa peran dan fungsi pemasaran di dalam bidang farmasi itu sendiri? Nah, jadi bukan hanya anak-anak yang atau mahasiswa yang kuliah di
bidang ekonomi atau manajemen pemasaran saja yang belajar tentang pemasaran, tetapi kami juga di sini belajar tentang pemasaran ya. Jadi pemasaran itu kalian harus tahu peran dan fungsinya itu seperti apa kalau di dalam farmasi. Pada umumnya itu karena memang berkenaan dengan upaya memuaskan kebutuhan dan juga keinginan dari pelanggan. Nah, kalau begitu sampai di sini kita punya perkuliahan. Nanti kita lanjut lagi ke perkuliahan pertemuan selanjutnya. Jangan lupa dengan tugas. Dengan tugas yang sudah dilakukan dan saya harap kalian tetap untuk belajar karena ilmunya kalian ini sangat dibutuhkan ya, di dalam bidang kesehatan sekarang. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bukan orang sembarangan ketika harus berbicara tentang obat juga ya, tetapi kalian harus punya produk, knowledge, pengetahuan tentang obat itu sendiri seperti apa. Ya. Karena kalau ketika begini nanti selain dapat teori, dapat juga praktikumnya. Nanti mata kuliah ini juga nanti ada praktikumnya. Nanti kita akan sering dengan praktikumnya. Praktikumnya itu adalah bagaimana misalnya kita membuat produk sederhana yang dibutuhkan. Misalnya produk sederhana yang berkaitan dengan kesehatan ya, bisa kita yang bisa kita pasarkan. Misalnya itu makanan dan minuman kesehatan yang dibuatkan seperti itu. Kemudian ada kebutuhan rumah tangga yang berkaitan dengan kesehatan, misalnya membuat sabun cuci piring, ya. Kemudian misalnya atau pasta sabun misalnya. Jadi seperti itu nanti kita akan bagi kelompok untuk bagaimana membuat praktikumnya ini. Kemudian nanti ada juga praktikum bagaimana menjual atau memasarkan obat. Ya. Jadi nanti kita akan membuatkan simulasinya. Kalian misalnya ada yang jadi dokternya, ada yang berperan ya sebagai dokter, berperan sebagai medical representatif, yang kemudian akan bertemu. Medical representatif inilah yang akan memberikan penanganan atau yang menjelaskan kepada dokter tentang produk dari obat yang nantinya bisa dijadikan dokter jadi referensi buat dokter untuk direkomendasikan sebagai resep kepada pasien. Ya, jadi itu nanti kita akan bahas di praktikumnya nanti. Jadi sekarang kita selesaikan dulu perkuliahan pada hari ini. Terima kasih. Nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Ya, itu saja pertemuan selanjutnya. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, absen tadi sudah sampai di mana? Presensi mana? Ya, nanti kasih ke saya ya untuk presensinya itu.